Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Elia Nusantari dalam program yang istimewa hari ini tentunya. Ini terkait dengan hal-hal yang juga istimewa tentunya. Dan Tribuners hari ini juga berdasarkan Badan Pusat Statistik, kita melihat ada 3.115 perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini sedang mencetak prestasi mahasiswanya. Dan hari ini juga khususnya di Provinsi Gorontalo kita sedang bersama Universitas Gorontalo yang juga bersama dengan orang-orang luar biasa dari UG sendiri. Dan saya coba menyapa satu persatu, dimulai dari yang pertama yang paling cantik ya tentunya di sore ini. Dan memang kita berdua perempuan ya Bu ya. Hanya kita berdua di antara dua laki-laki yang juga hari ini berdiri dengan hebat tentunya. Saya sapa dengan hormat Dr. Haja Julia Abdullah, SE AKM Akuntan Chartered Accountant. Luar biasa, suatu kehormatan bagi saya Bu, salam sehat selalu. Ya, selain itu juga Tribuners kita bersama dengan narasumber kita yang kedua, Wakil Rektor 2. Beliau adalah Dr. Andus Ekonomik Haji Ilyas Lamuda. Ini merupakan Magister Manajemen. Selamat sore Pak ya. Selamat sore. Salam sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain itu kita berkenalan dengan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 Universitas Gorontalo. Saatnya kita beralih ke Wakil Rektor 3 nih. Ada Bapak Dr. Andus Dikson Junus, MPA ataupun Magister of Public Administration, Magister Administrasi Publik ya Pak ya. Selamat sore Pak, salam sehat selalu Pak. Iya, selamat sore, salam sehat selalu. Iya, Masya Allah. Ini kalau kita bicara tentang Universitas Gorontalo, ini saya tertarik dengan tagline-nya Pak. Di mana tagline ini memunculkan semangat baru bagi kita semua, bergerak bersama, memberikan yang terbaik. Bersama UG masa depan kian pasti. Wah, luar biasa Tribuners. Ini kita kulik-kulik sebentar sih sebenarnya bagaimana tagline ini bisa memberikan nyawa kepada pendengar tagline itu sendiri. Bagaimana Bu WR menanggapi hal ini? Iya, terima kasih atas pertanyaan kepada kita ini tentang tagline yang dibuat. Sebenarnya ini sama saja dengan perusahaan atau suatu organisasi. Organisasi itu tentunya ingin pencapaian yang terbaik. Jadi kita juga di Universitas Gorontalo yang betul-betul sekarang ini dalam kompetisi karena banyak yang juga lebih maju dari kita. Nah, kita juga akan bersaing dengan situ sehingga deadline ini muncul. Kalau kita tidak bersama-sama tentu kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Iya, betul. Jadi memang di Universitas Gorontalo sendiri bagaimana kebersamaan dibangun di Sivitas Akademika dan juga kemahasiswaan ini menjadi satu poin penting ya Pak WR 3 ya Pak ya. Ini luar biasa sekali dan kita juga mengenal ketiga WR yang hari ini hadir bersama kita, di mana yang pertama Wakil Rektor 1 ini lebih ke bidang akademik dan kita barangkali ingin kenalan dulu dengan fakultas-fakultas yang ada di UG sendiri Bu, seperti apa gejolak ria fakultas di Universitas Gorontalo sendiri Bu. Iya, baik, saya ingin menjabarkan sedikit silakan. Sebelum munculnya prodi-prodi ini atau fakultas. Sebelum saya menjawab, saya juga bisa memberikan jargonnya UG itu sebenarnya bersama UG masa depan kian pasti, sama dengan tagline-nya tadi. Jadi kita punya jargon itu universitas itu dalam bentuk komitmen. Nah, komitmennya adalah terbentuk dalam Tridharma. Tridharma perguruan tinggi itu kita kenal dengan 3 akses. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada pengabdian, penelitian, dan kemudian ada kerjasama alumni. Nah, dari komitmen itu kita akan membangun sesuatu atau sumber daya yang unggul, seperti visi misi kita. Visi misi kita itu adalah unggul, kemudian daya saingnya, berdaya saing, kemudian entrepreneurship. Nah, kenapa kita bangun unit entrepreneurship? Karena core kompetensinya Universitas Gorontalo itu adalah kita ingin mahasiswa yang keluar, SDM yang keluar atau digunakan oleh user itu kita punya kompetensi entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini dituangkan dalam beberapa tridharma. Nah, sehingga pada saat mereka keluar dia sudah bisa digunakan oleh berbagai macam sumber daya, berbagai macam user yang akan menggunakannya. Nah, dari tridharma yang kita keluarkan SDM ini, kita bentuk dalam 3 sistem atau 3 proses tahapan. Yang pertama itu adalah input. Nah, input ini ini input, proses, dan output. Sehingga mereka keluar dengan baik. Nah, kualitas yang kita harapkan ini kita jenjangkan dia dalam input.
Input itu seperti misalnya kita menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian mahasiswa baru kepada Universitas Gorontalo. Bagaimana caranya? Kita menyediakan ada sistem yang kita berlakukan di Universitas Gorontalo yang mungkin sekarang ini sudah 3 tahun. 3 tahun kita gunakan, namanya Siakat. Siakat, ya. Itu pakai Siakat. Ini mahasiswa semuanya tersumbernya dari situ. Tersumbernya dari situ. Oke. Nah, inputnya dari situ ada berbagai macam yang kita tawarkan kepada mahasiswa yang ingin bergabung dengan kami, baik itu S1 maupun S2, karena kita ada S2. Nah, begitu mereka masuk, secara otomatis kita memberikan pelayanan yang saat ini begitu besar. Begitu besar artinya sekarang ini kan kita era digital. Iya, betul sekali. Kita harus bersaing dengan itu. Nah, kita menggunakan sistem aplikasi ini. Yang kita tawarkan adalah aplikasi yang ada websitenya. Ada penerimaan mahasiswa baru melalui websitenya. Tentunya ini juga menjadi kemudahan ya Bu ya. Di Universitas Gorontalo sendiri mahasiswa sudah bisa mengakses melalui digital, dan ini juga menjadi rasa penasaran saya dan Tribuners yang ada di rumah atau di mana saja. Sebenarnya di UG sendiri fakultas apa sih atau jurusan apa yang paling diminati mahasiswa? Ini juga barangkali akan menjadi informasi dan juga referensi nih bagi mahasiswa baru yang mungkin akan mendaftar di Universitas Gorontalo nantinya. Kampus kita itu berdiri sejak 2001 itu sudah sampai detik ini sudah mempunyai fakultas 7 fakultas. 7 fakultas itu terdiri dari 16 prodi, ada 2 prodi yang fakultas S2. Jadi ada 16 prodi. S1-nya itu FKM, Gizi, kemudian yang kedua adalah Sospol, ada ilmu pemerintahan, kemudian ada administrasi negara. Kemudian yang ketiga itu ada Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu kita mempunyai teknologi hasil pangan, kemudian yang berikutnya kita mempunyai PNK. Perikanan. Oke, itu masih gabung juga ya? Iya, masih ada di prodi masing-masing di Fakultas Pertanian. Kemudian kita punya Fakultas Ekonomi. Ini fakultas tertua dan yang paling banyak diminati. Ini Fakultas Ekonomi ini kita punya 3 jurusan. Yang pertama jurusan akuntansi, ilmu ekonomi pembangunan, ISP namanya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Nah, kemudian kita punya kehutanan. Kehutanan itu fakultas kita, atau dalam pertanian? Fakultas. Jadi kita punya kelebihan di Universitas Gorontalo itu punya kelebihan di provinsi baru 1 fakultas kehutanan di UI. Jadi kemudian ada teknik. Teknik itu kita punya 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan sipil, kemudian ada arsitek, kemudian ada teknik mesin. Kemudian yang terakhir kita punya hukum. Hukum juga. Hukum punya. Nah, jadi jurusannya Fakultas Hukum, jurusan hukum ya? Seperti itu, masih seperti pada umumnya. Itu S1. Kalau S2 kita punya S2 Hukum, kemudian ada di ekonomi. Di ekonomi itu ada S2 Manajemen. Kebetulan saya mau cerita sedikit. Silakan Bu. Kemarin saya ke Jakarta. Kebetulan dengan tim pengusul prodi S2. Karena kita sudah memenuhi standar, sehingga kita diundang oleh kementerian untuk pemaparan pembukaan program studi baru. Nah, program studi baru ini kita alokasikan kepada S2. Jadi S2 ilmu pemerintahan, kemudian S2 sains pertanian, dan yang ketiga ada S2-nya akuntansi. Kebetulan S2 akuntansi ini insya Allah kita tinggal menunggu SK. Ada pembukaan. Di Universitas Gorontalo. Ini luar biasa Tribuners, kita mendengar informasi terbaru dan jadi bahan menarik untuk Anda juga yang belum daftar kuliah. Ini menjadi referensi yang luar biasa, apalagi untuk anak-anak yang baru lulus sarjana ataupun S1, ini juga menjadi bagian menarik. Dan ini tentunya juga Pak WR3 ya, ini tadi saya sudah mendengar bahwa Fakultas Pertanian salah satunya yang kita angkat ini menjadi fakultas juga yang udah ada ya Bu tadi pasca sarjananya ya, Fakultas Pertanian. Sementara pengusulan ini menjadi menarik juga karena saya mendapat informasi beberapa kerjasama diluncurkan untuk bagaimana Fakultas Pertanian ini Pak menjadi fakultas yang bisa terorganisir, bisa maksimal di masyarakat. Seperti apa itu Pak? Ya, memang ada kegiatan-kegiatan kerjasama yang sudah dilakukan oleh unit kerja dalam hari ini Fakultas Pertanian ya. Antaranya adalah
melaksanakan kegiatan riset, ya, riset program CCDP IFAD ya, se-Sulawesi ya. Ini yang pernah diselenggarakan tahun 2018 dan Fakultas Pertanian itu mendapatkan predikat peserta terbaik. Ya, kemudian juga ada kegiatan PKM kewirausahaan itu tingkat nasional dan Fakultas Pertanian mendapatkan hibah PKM dan juga menjadi peserta yang terbaik. Ini antusias mahasiswa gimana Pak di UG sendiri? Iya, antusias mahasiswa sekarang dinamikanya sangat bagus karena memang beberapa prestasi mahasiswa yang ditorehkan, ada prestasi tingkat internasional, ada nasional, ada juga yang berskala lokal atau daerah. Khusus untuk internasional itu Universitas Gorontalo pernah mengikuti ASEAN Muay Thai Championship ya secara internasional dan mendapatkan juara 2 senior putra di berat 75 kg. Kemudian juga pernah mendapatkan medali perak pada ASEAN Muay Thai Championship ya tahun 2015 ya. Kemudian juga pada PON ke-20 kemarin di Papua juga mendapatkan medali perunggu. Kemudian juga debat mahasiswa tingkat nasional. Itu berupa KDMI ya Pak ya, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Wah, ini menjadi hal menarik juga sebenarnya, di mana prestasi-prestasi yang dicetak di Universitas Gorontalo ini dengan dukungan para wakil rektor ini tidak juga lepas dari tenaga pengajar sebenarnya ya. Bagaimana Pak OR2 ya? Luar biasa ya. Bagaimana kita melihat dari sisi SDM atau sumber daya manusia tenaga pengajar di Universitas Gorontalo sendiri itu seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah untuk sisi tenaga pengajar ini itu terutama untuk dosen, itu kita sudah punya dosen itu sejumlah 147 dosen, itu di 50% sudah berjandang S3, jadi sudah ini. Nah kemudian itu yang disebutkan. Kemudian kita juga sudah alhamdulillah satu-satunya perguruan tinggi swasta yang sudah mempunyai guru besar. Jadi satu di Fakultas Ekonomi, profesor, ya, jadi sudah ada satu profesor yang sudah kita miliki. Kemudian untuk kedepannya persiapan untuk guru besar nanti adakan 3 orang kita ditargetkan pada kedepannya kita sudah bisa sebagai sementara persiapan pengusulan untuk guru besar 3 orang. Nanti yang tahun ini insya Allah bisa dapat kita jadi 4 guru besar yang kita bisa raih. Jadi ini dosen-dosen yang ketersediaan dosen di Universitas Gorontalo. Selain Fakultas Ekonomi, kira-kira penyebaran guru besar itu di fakultas apa saja Pak? Yang sudah siap untuk guru besar itu ada di Fakultas Hukum dan ada di Fakultas Ekonomi. Jadi penyebaran. Yang lain baru pengusulan ke mana, ke strata 3, ke mana lektor kepala. Jadi tahapnya lektor, kemudian lektor kepala, kemudian ke guru besar. Seperti itu tahapan dari proses ini. Sudah memenuhi syarat seperti itu. Betul sekali Pak. Dan ini juga menjadi amoni tertentu bagi mahasiswa yang ingin masuk nih ke Universitas Gorontalo. Namun udah penasaran nih Tribuners bagaimana barangkali pembiayaan kuliah dan apa saja kemudahan-kemudahan barangkali yang diberikan Universitas Gorontalo untuk Tribuners di rumah atau di mana saja. Kita langsung tanyakan saja kepada Wakil Rektor 2 kita yang hari ini bersama. Silakan Pak. Untuk pembiayaan khususnya dari sumber mahasiswa kita juga berpegang pada yayasan pendidikan kita adalah tetap dalam arti kita sosial, jadi membantu hal seperti ini. Untuk pembiayaan ini kita sudah berusaha dalam ini sudah terjangkau dan ini pengolahan keuangannya untuk pembiayaan itu mahasiswa tidak repot lagi untuk pendaftaran secara manual. Jadi kita sekarang memang sudah menggunakan IT full di dalam seperti itu. Nah, di mana saja mahasiswa itu bisa mengakses untuk proses pembayarannya seperti apa, kemudian pembiayaannya seperti apa. Dan apa yang harus dibayar itu sudah bisa dilihat langsung di website-nya dengan informasi secara IT. Jadi tidak lagi menggunakan secara manual dalam proses pembiayaan seperti itu. Ini yang sudah diatur. Dimana saja bisa diakses ya Pak ya sebenarnya? Di mana saja bisa diakses seperti misalnya ini. Tribuners lagi pulang kampung nih, mau membayar SPP misalnya, boleh di kampungnya langsung gitu ya Pak? Bisa seperti tanpa itu. Balik di Gorontalo. Iya itulah mungkin kita menuju visi yang unggul ini kan apa yang disebutkan oleh WR1 tadi itu tentunya tentunya IT yang full yang kita gunakan terutama pembiayaan dan tidak menyusahkan. Untuk jangkauannya seperti itu. Dengan ini sebenarnya Universitas Gorontalo secara tidak langsung mengatakan bahwa Universitas Gorontalo sudah siap menampung mahasiswa seluruh Indonesia ya Pak ya.
Ini menjadi menarik juga karena memang tadi juga sudah disampaikan Ibu WR1 terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya ada pengabdian ya. Barangkali selain pembiayaan kuliah, kita juga mau ke Pak WR3, kemahasiswaan. Ini bagaimana gejolak mahasiswa untuk pengabdian masyarakat, Pak? Karena ini juga penting seperti apa yang disampaikan oleh Ibu WR1 ini. Ya, kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa memang setiap tahun di UG itu mengalami peningkatan ya. Yeah. Karena memang mahasiswa UG atau mahasiswa Universitas Gorontalo itu memang sangat dekat dengan masyarakat karena memang hampir setiap tahun, hampir setiap saat mereka melakukan advokasi terhadap permasalahan-permasalahan mahasiswa. Ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya. Mereka itu begitu respon atau begitu cepat merespon permasalahan mahasiswa, kemudian mahasiswa menjadi bagian mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh mahasiswa. Tentunya ini juga solusi yang diberikan juga ada pendekatan kajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi memang solusi yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat memang benar-benar secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Iya, ini juga kalau boleh dibilang KKN juga ada ya Pak ya, memang benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat di program KKN itu sendiri. Iya, kalau di kita namanya KKP, Kuliah Kerja Produktif ya. Jadi sudah beberapa tahun kemarin itu kegiatannya itu lebih pada output bagaimana menghasilkan suatu produk, satu produk yang dapat diberdayakan kepada masyarakat. Ketika mahasiswa ini sudah selesai, dia menularkan pengetahuan tentang produk itu, kemudian masyarakat itu melanjutkan ke pembuatan yang lebih besar dan pemasarannya lebih luas lagi. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat KKP di lapangan itu misalnya bersifat teoritis, misalnya seperti itu seminar dan sebagainya, namun di UG sendiri sudah menyiapkan bagaimana mahasiswa agar turun langsung praktik ya, seperti itu ya Pak. Bahkan nilai ekonomis di masyarakat tercipta ya Bu ya. Bahkan produk-produknya sekarang sudah banyak dipajang atau dijual di supermarket, terutama di warung-warung kecil, warung-warung yang di desa. Kemudian juga masyarakat sangat meyakini apa yang dihasilkan oleh mahasiswa karena pertama memang benar-benar dijamin kualitasnya, halalnya karena memang masyarakat mengetahui bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat. Betul sekali karena ini memang juga berarti mahasiswa di UG ini BPOM juga udah kerjasama sebenarnya untuk menghasilkan produk halal dan sebagainya ya Pak ya. Dan ini juga menjadi menariknya adalah kegiatan kemahasiswaan pengabdian ini menjadi satu kegiatan unggul yang merupakan kegiatan prioritas juga dari UG sendiri. Itu tersebar di mana saja Pak tempatnya? Tempatnya kita tersebar di paling banyak di Provinsi Gorontalo. Kemarin dilaksanakan juga di daerah Bolak Mongondo Selatan dan daerah Bolak Mongondo Utara dan Kota Mobagu. Kenapa ini dilakukan? Ini juga karena dalam rangka menunjang kegiatan atau program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal produk-produk halal. Produk-produk halal. Langsung ke Kota Mobagu ini Pak? Iya. Pendampingan dosen-dosen juga ke Kota Mobagu ya Pak ya? Iya, itu didampingi oleh dosen-dosen yang juga punya keahlian di bidang produk-produk tersebut. Jadi kerjasamanya ini instansi pemerintah dan juga company atau perusahaan ya Bu ya? Iya. Ini sampai pernah nggak Bu Pak di luar Gorontalo kayak di Manado itu pernah turun PPL atau KKP misalnya di Manado atau kunjungan mahasiswa? Kita pernah mengunjungi pabrik ikan di Bitung ya. Itu bagaimana mahasiswa program studi perikanan itu belajar bagaimana teknik mengelola ikan siap ekspor. Ya, itu tepatnya di Bitung ya. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan ikan yang dikalengkan atau yang dikemas secara kaleng. Nah, ini juga dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka kegiatan praktek di perusahaan perikanan tersebut. Iya, ini luar biasa. Untuk Wakil Rektor 2 ini melihat animo seperti ini tentunya bagian administrasi dan keuangan ini tidak tinggal diam seperti itu. Ada inovasi-inovasi terbaru barangkali yang diberikan oleh UG sendiri. Ya, untuk terutama untuk mahasiswa dan untuk dosen saja ya. Untuk mahasiswa sepenuhnya ditunjang oleh keuangan yang ada, tentunya dibiayai sesuai dengan anggaran yang diajukan. Jadi itu kami sangat sepenuhnya dan sesuaikan dengan tujuan
sesuai dengan apa yang disebut dengan KKP kuliah kerja produktif, jadi benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa ada kepentingan untuk ekonomi dari masyarakat kita itu bisa tumbuh. Kemudian untuk dosen itu kita menganggarkan untuk penelitian dan juga untuk pengabdian masyarakat, karena akan yang digunakan nanti untuk pangkat akademik, kenaikan pangkat akademik seperti itu, dari lektor kepala kemudian sampai dengan guru besar, dan itu yang berhubungan dengan satu penelitian. Dan yayasan dan rektorat itu memberikan dana penelitian sudah seperti itu kepada dosen-dosen yang akan meneliti. Dan di samping itu juga dosen-dosen itu mendapatkan dana penelitian dari pemerintah dan hubungan dengan seperti itu. Ya, Pak, ya? Iya. SDM di sini memang ditunjang penuh, dan ini menjadi daya tarik juga untuk UG sendiri. Dan untuk kemahasiswaan ini nyambung sekali ya Pak ya, kita bicara tentang bagaimana dosen ataupun sumber daya manusia ditingkatkan, kapabilitas mahasiswa juga perlu ditingkatkan ya, benar sekali ya Pak ya. Ya, dan untuk peningkatan itu bagaimana Pak? Apakah memang ada pos-pos ataupun wadah-wadah tertentu buat mahasiswa? Ya. Jadi di mahasiswa itu ada kegiatan akademik dan non-akademik. Ya. Kemudian juga ada kegiatan kemahasiswaan secara internal dan eksternal. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas mahasiswa. Nah, tahun ini kita akan memprogramkan kegiatan peningkatan kapasitas mahasiswa berbasis kewirausahaan, berbasis entrepreneur. Ada kegiatan seminar dan diklat kewirausahaan. Kemudian juga nanti kita akan membentuk lembaga-lembaga usaha yang akan dikelola oleh mahasiswa. Wah, ini luar biasa. Kita sudah banyak membahas terkait dengan mahasiswanya, dan kali ini juga kita bicara tentang perguruan tinggi yang tidak lepas selain sumber daya manusia di dalam tenaga pengajar di UG itu sendiri, kita juga bicara mahasiswanya. Tadi kita sudah kupas tuntas ya Bu ya, dan terakhir kita kupas tuntas terkait dengan pasca sarjana. Ini tidak lepas dari alumni tentunya. Bagaimana kemajuan UG ini, setuju ya Pak ya? Alumni ini sangat berperan penting. Bagaimana ini pemberdayaan alumni itu sendiri Pak di UG? Ya, kita alumni di UG ini sekarang itu kurang lebih hampir 10.000 jumlah alumni UG yang tersebar di seluruh instansi pemerintah, swasta, dan juga ada sebagai profesional yang melahirkan produktivitas. Nah, alumni ini juga kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan kebutuhan alumni berkaitan dengan job fire, atau bagaimana potensi alumni itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian juga terkait dengan pasca sarjana ini, sekarang ini sudah cukup banyak alumni yang akan melanjutkan S2 di Universitas Gorontalo. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Warek, akan dibuka 3 lagi S2, yaitu ilmu pemerintahan, kemudian akuntansi, dan sains pertanian. Nah, kesempatan ini yang bisa dimanfaatkan oleh para alumni untuk melanjutkan studi. Untuk mewujudkan universitas unggul. Saya sempat baca-baca berita nih ya Bapak Ibu ya, terkait dengan UG sendiri ini mempersiapkan universitas unggul dan punya daya saing yang tinggi gitu. Bahkan selalu menggelar rapat yang kontinu seperti itu. Seperti apa tanggapan Ibu terkait ini? Ya, saya menyambung sedikit yang dua ini. Kita itu kan punya kurikulum untuk menciptakan sumber daya yang akan keluar dari Universitas Gorontalo. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa core kompetensinya adalah entrepreneurship. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh kedua WR. Yang satu mengeluarkannya, menatanya dengan keadaan mahasiswa di dalam KKN dan sebagainya. Kemudian dia didukung oleh keuangan. Jadi itu kan sudah sudah merupakan kombinasi terhadap akademik. Nah, akademik ini memang kita permudah sehingga mahasiswa juga itu melalui prosesnya itu mudah. Nah, kalau misalnya kita tidak permudah kan susah. Jadi kita permudahnya dari akses masuknya. Kita tidak luput dari semua proses ini, kan harus ada akses masuknya. Kalau orang akan menilai UG itu kayaknya sudah terlalu tinggi, tapi aksesnya menurut mereka itu agak sulit, itu tidak sebenarnya. Jadi walaupun kita mempunyai doktor yang kemudian prof yang salah satunya di Universitas Gorontalo itu yang satu-satunya, tapi kita walaupun kualitasnya sudah lumayan di atas, tapi kita proses masuknya gampang. Artinya saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa ke Ibu bahwa masuk ke Universitas Gorontalo ini dari mana saja, itu kita sudah menyiapkan namanya hibrid.
yang melalui Kemendikbud itu tahun 2022 yang baru Juli itu sudah disiapkan bisa online dengan offline. Nah, untuk membantu mahasiswa masuk ke Universitas Gorontalo itu kita menggunakan online dengan offline. Nah, online dengan offline ini kita sediakan aplikasinya. Jadi aplikasinya kita sediakan, kemudian mereka masuk, dalam kurikulum itu diatur menjadi entrepreneurship. Begitu entrepreneurship ini terbentuk, kita juga menyediakan untuk keluarnya seperti outputnya seperti misalnya kita menyediakan sumber daya yang memang betul-betul tercipta pada sarjananya. Jadi kompetensinya misalnya tadi dia sudah mengikuti kurikulum yang berbasis KKN. Apa sih yang menjadi keunggulan universitas? Apa yang sebenarnya unggul di dia? Iya, betul. Sudah didukung keuangan dan sudah didukung praktek-praktek, tapi apa yang sebenarnya dilakukan? Nah, kita mendampingkan ijazah itu dengan pendampingan yang ada LSP-nya kita. LSP itu lembaga sertifikat profesi. Jadi itu punya kompetensi, kita jelaskan di situ. Mahasiswa ini mempunyai kompetensi ini. Misalnya seperti akuntansi. Akuntansi itu mempunyai kepintaran bahwa untuk membuat laporan keuangan daerah, dia pintar dalam hal ini. Jadi ini bisa memudahkan dia dalam dunia kerja. Kenapa? Karena itu yang kita sediakan. Kita sediakan juga PKPK namanya, pengembangan karir. Pengembangan karir apa? Ada di situ komputerisasinya, IT-nya, kemudian kita sediakan di situ juga bahasanya, karena sekarang kan harus bahasanya internasional. Kita kalau mau bersaing di nasional, kita sediakan di situ. Jadi kita terjemahkan unggul itu dalam kapasitas ijazah dan pendamping ijazah. Kita sediakan semua lembaganya. Nah, karena kita inginkan kompetensinya adalah entrepreneurship, maka kita praktekkan dulu dia. Sehingga pada saat kita tuangkan dia di dalam pendampingan ijazah, kompetitor atau orang yang ingin merekrut mahasiswa kita dari Universitas Gorontalo, kita sediakan tempat lagi. Satu, ada keunggulan universitas, yaitu di dalam sistem kita bisa mahasiswa itu sebelum dia keluar atau dia setelah wisuda, dia sudah bisa melihat, oh lowongannya di sini, lowongan di perusahaan di Amerika, di mana saja, kita sudah sediakan tempatnya. Sudah itu keunggulannya. Gitu ya, Bu, ya? Iya, siakat kita itu di dalam situ ada namanya pelacakan tempat lowongan kerja. Jadi kita sediakan sehingga begitu mereka keluar dengan kompetensi ini, mereka bisa memilah bahwa Universitas Gorontalo ini bisa masuknya di mana. Nah, user juga yang akan stakeholder yang akan menggunakan mereka bisa merekrutnya di situ. Nah, itu. Jadi memang kita mudah masuknya itu kenapa? Karena memang sekarang era digital. Kalau era digital kita tidak menyaingi itu kan susah. Juga tidak menyimbangi ya. Seperti contohnya misalnya Pak WR tadi mengatakan kita bisa akses di mana-mana. Kayak gini Bu. Berdasarkan Undang-Undang Kemendikbud 2022 yang Juli kemarin dikeluarkan, kita bisa hibrid. Nah, kalau misalnya orang Bolmo, orang Nado dan sebagainya ini ingin masuk dalam satu paket kelas, itu bisa kita akomodir dengan sistem pembelajaran online. Pembayarannya di mana? Dia tidak perlu ke sini karena pembayarannya kita sediakan di aplikasi. Aplikasi itu kita sediakan ada namanya keringanan. Yang mau secepatnya membayar secara pelunasan bisa, secara pelunasan melalui melalui ATM bisa, melalui Shopee yang sekarang anak-anak bisa. Fiturnya lengkap sekali ya. Kemudian Indomaret juga bisa. Nah, daerah pelosok itu paling banyak BNI sama BRI. Kita kerjasama dengan itu. Jadi kita melihat peluang dan tantangan hambatan kita petakan dalam sistem. Jadi mahasiswa masuk itu kita sediakan aplikasinya. Kemudian kurikulumnya kita bentuk sebagai entrepreneurship. Begitu mereka keluar, kita sediakan lowongan kerja yang mereka tinggal tes. Dan kebetulan juga kalau kita mengetes mereka masuk, namanya CBT. Jadi kita tidak perlu tes lagi dia datang. Karena kita punya ketersediaan di sistem tes secara online. Hasilnya secara online. Jadi kita tidak perlu bilang ini saudara saya, ini ponakan saya. Karena semuanya by system ya Bu ya. Jadi itu yang kita harapkan mudah-mudahan
dengan kita mensosialisasikan ini, kebetulan kita ini yang pengguna, kita yang menjadi pengambil keputusan dalam hal akademik, keuangan dan kemahasiswaan, bisa apalagi bisa memberikan informasi yang detail sehingga mereka melihat bahwa mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan kami, baik S1 maupun S2 ini, keunggulannya kita siapkan sarana dan prasarana. Betul sekali, karena kadang-kadang kalau kita lihat di mahasiswa tuh mereka sangat tidak suka keribetan administrasi misalnya ya Pak ya. Ini menjadi momok tersendiri bagi mahasiswa. Aduh, masuk di sini DP administrasi susah. Jadi gini Bu ya, saya tambahkan sedikit. Kalau masuk di sini misalnya Ibu insya Allah ya S2-nya ya. Ini sudah tertarik Bu, soalnya fiturnya lengkap sekali ya. Siap. Nanti kalau misalnya ada waktu ya kita paparkan. Tapi karena tidak ada waktu, jadi kemudahan itu begini Bu. Pada saat kita ingin, kan kita ada fitur yang seperti fitur Traveloka. Nah, kita mau terbang kemana, pesawat yang mana, universitas yang mana, tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Nah, kita ternyata mau pilih Universitas Gorontalo. Terbukalah website Universitas Gorontalo. Mau kemana, fakultas mana dan sebagainya itu dipaparkan di website kita. Pada saat kita sudah mau mendaftar, itu sudah tercantum di PNB walaupun Ibu di jauh. Nah, setelah kita ini, kita masukkan ke fitur-fitur pembayarannya. Oke, baik. Gitu. Ini menjadi asik sekali. Kita break sejenak terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan setelah pembahasan yang satu ini. Selamat datang di Universitas Gorontalo. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Universitas Gorontalo. Bersama UG, masa depan kian pasti. Bergerak bersama memberikan yang terbaik. Ini merupakan sebuah slogan yang menjadi slogan daya tarik nih di UG sendiri ya Pak ya Bu ya. Ini masih kita bersama Tribuners, bersama saya Elia Nusantari dan juga ketiga narasumber kita hari ini di Universitas Gorontalo bersama Wakil Rektor 1 ya, Bu. Masih semangat ya Bu ya? Salam sehat terus ini. Kemudian ada Wakil Rektor 2 dan juga Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan. Ini kita masih terkait dengan Universitas Gorontalo yang menjadi bahan menarik bagi kita, di mana selain tadi dijelaskan banyak sekali prestasi-prestasi mahasiswa, ini juga menariknya ada kerjasama ya Pak ya, antar lembaga dan juga universitas. Seperti apa kerjasama tersebut Pak? Untuk kerjasama itu kan sebenarnya kan sudah dijelaskan beberapa, baik dari sisi pemerintah maupun swasta dalam hal ini. Di bidang kerjasama itu menyangkut juga bidang pendidikan, pengajaran, pendidikan maupun pengabdian pada masyarakat. Staf ahli kan juga masuk ya Pak? Iya, untuk staf ahli juga di sini. Alhamdulillah kita di Universitas Gorontalo, terutama di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, itu di beberapa kali diminta untuk menjadi staf ahli di dalam hal baik dalam proses pengelolaan keuangan maupun dalam proses hukum. Dan kebetulan saya juga sebagai sebagai staf ahli khususnya di akuntansi. Jadi kita alhamdulillah kita sangat dihargai oleh dari pemerintah dalam hal ini, memberikan yang itulah seperti memberikan yang terbaik seperti apa yang kita lakukan seperti ini. Jadi staf ahli yang kita digunakan adalah Fakultas Hukum maupun di Fakultas Ekonomi yang kita itu yang yang kita lakukan. Sebenarnya tersebar ya di beberapa fakultas. Iya, tersebar di fakultas. Bagaimana tanggapannya Ibu tentang kerjasama antar instansi seperti itu Bu? Ini menarik soalnya ini dibahas tuntas seperti itu. Iya, karena kan kita itu tujuan utama dalam bentuk kurikulum itu menciptakan sumber daya yang unggul. Iya, betul. Bisa berdaya saing dan kemudian core kompetensinya adalah entrepreneurship. Jadi kalau kita berbicara tentang SDM yang digunakan, kita juga harus mempersiapkan dosen yang memberikan yang terbaik terhadap mahasiswa. Nah, kalau dosen-dosen ini dengan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, ini sudah besar, maksudnya sudah 50% mereka lakukan. Misalnya, tadi sudah dijelaskan oleh WR2 bahwa kerjasama yang dilakukan oleh hukum itu dengan KPK, lembaga besar. Iya, betul. Nah, KPK ini juga memberikan fasilitas ke kami untuk rekam apa namanya ya? Rekam jejak.
rekam jejak dalam pengadilan. pengadilan. Itu kan sumber sarana yang apa namanya bisa memberikan sumbangsi terhadap dosen dan mahasiswa, supaya bisa terserap, oh dia sudah dari UG sudah mempunyai kompetensi seperti ini. Nah itu kita bina terus, kita jaga terus kerjasama itu supaya kita berkelangsungan lebih banyak lagi. Iya betul. Kemudian dengan akuntansi itu di prodi akuntansi itu kita kerjasama dengan pengadilan, kemudian dengan Polda dan sebagainya, pemerintah daerah, swasta yang ingin melihat misalnya kebutuhan daripada audit, kebutuhan daripada pendampingan tim ahli untuk menjelaskan kompetensi auditnya dan sebagainya. Itu kan sudah memberikan suatu kelancaran bagi mahasiswa dan dosen mendapatkan fee dari feedback juga ya. Kompetensi yang didapat. Dia sebagai dosen selain mengajar dia juga bisa mengabdi. Dia mengabdi supaya dia bisa punya pengalaman dan dia bisa menciptakan SDM kita pada saat mengajar seperti dia. Ini juga sebenarnya menariknya adalah dari WR2 tadi mengatakan kita punya yang namanya pembiayaan ataupun pendanaan kepada tim ahli, misalnya penelitian dan sebagainya ya Pak ya? Iya. Jadi ini juga tandanya bukan hanya fakultas hukum dan fakultas ekonomi tadi disebutkan. Tetapi untuk tim ahli ini yang digunakan oleh pemerintah ataupun oleh swasta ini juga dari fakultas teknik. Nah, tadi saya baru mengasih permintaan tenaga ahli untuk dari fakultas teknik yang akan diminta oleh instansi yang diminta untuk menghitung berapa proses ataupun biaya kerugian yang kerugian negara akibat daripada kasus-kasus yang ada. Ini baru fakultas teknik juga, kemudian juga tenaga ahli yang ada dari fakultas kesehatan masyarakat, untuk sospol, kemudian untuk pertanian itu kita diminta untuk kemudian untuk kehutanan juga seperti itu. Jadi tenaga ahli ini menyebar di seluruh fakultas. Inilah satu perkembangan daripada dosen-dosen itu seperti itu. Betul. Nah, kita di samping itu kemungkinan juga penghasilan itu menambah juga itu dibiayai oleh dari pembiayaan dari universitas seperti itu yang kita lakukan begitu. Lalu kemudian kerjasama ini juga menguntungkan banyak sekali mahasiswa yang mendaftar di Universitas Gorontalo seperti itu Pak WR3 ya. Ini bagaimana kerjasama antar instansi ataupun company yang ada dengan UG dalam hal menunjang kapasitas mahasiswa Pak? Ya, yang pertama UG itu melaksanakan kerjasama dengan BNSP, Badan Sertifikat Nasional. Kemudian di UG itu sudah dibentuk disebut dengan lembaga sertifikasi profesi. Nah, di lembaga sertifikasi profesi ini bertugas untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu selesai selain dia mendapatkan ijazah, dia juga mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP. Nah, di LSP itu sendiri ada 8 skema LSP yang kemudian berbasis KKNI. Kemudian juga yang berkaitan dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan, ini dalam rangka juga apa yang disampaikan oleh kementerian, yaitu memenuhi 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan, bagaimana dosen itu bisa beraktivitas di luar, kemudian ada kegiatan pertukaran mahasiswa, kemudian ada kegiatan magang bersertifikat. Nah, tahun ini, tahun 2022, ada 8 orang mahasiswa Fakultas Teknik itu melaksanakan magang difasilitasi oleh PT, salah satu perusahaan besar di Indonesia, dan insya Allah ini bulan Agustus sampai bulan Desember kegiatan magang ini akan dilaksanakan. Wah, luar biasa ini Pak. Magang tingkat nasional ya Pak ya? Iya, magang tingkat nasional. Kemudian juga ini masih berkaitan juga dengan kerjasama, khususnya dengan pihak perbankan. Dalam Bank Indonesia tadi sudah disebutkan ada beasiswa Genbi yang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun sekarang ini. Alhamdulillah UG mendapatkan kepercayaan, dan di Indonesia itu hanya ada 27 perguruan tinggi. Hanya ada 27 perguruan tinggi, dan
2 perguruan tinggi swasta yang mendapatkan itu salah satunya Universitas Gorontalo. Ya, beasiswa dari Bank Indonesia itu di samping itu juga dari pemerintah dalam bentuk KIP, kemudian dalam bentuk dari misalnya dari SMA itu kan sudah ada bidik misi dan itu kita terima bidik misi. Kemudian dari yayasan juga memberikan beasiswa itu dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan punya prestasi terbaik di bidang akademik, itu diberikan oleh mahasiswa oleh yayasan. Nah, kemudian di samping itu juga beasiswa bersaudara. Jadi yayasan juga memberikan yang bersaudara kandung itu di 50% itu seperti itu disebutkan. Seperti itu. Kuliah di sini? Iya, beasiswa gitu. Iya, seperti itu yang itu mengikut beasiswa yang ada di ini. Selain itu juga pemerintah ya Pak ya? Iya, beasiswa dari pemerintah juga ada, dari pemerintah juga. Mungkin mahasiswa berprestasi yang dapat kemarin kalau saya masih mahasiswa itu mendapat PPA. Di sini juga PPA. Iya, ada PPA. Iya, PPA ini yang menjadi salah satu jenis PPA seperti itu untuk itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Selain juga beasiswa dan kerjasama yang sudah kita bahas tadi, tentunya program-program seperti ini yang menunjang alumni nantinya ya Pak ya. Kita kalau sebelum mereka alumni, sekarang ini kan saya menyambung daripada WR3 tadi, yang menyatakan ada pertukaran belajar, kemudian kerjasama dengan company dan pemerintah. Kita tahun ini memang pemerintah mensosialisasikan MBKM namanya. Iya, MBKM. Itu kita sudah akan launching tahun ini di Agustus akhir. Kita akan melakukan pelatihan untuk MBKM sehingga walaupun kita sudah jalankan, tapi belum semuanya. Kenapa? Karena memang disyarat juga itu hanya dimampukan untuk 30%. Nah, tapi saya ingin sekali dalam kurikulum itu bisa semua menyebar. Iya, betul. Artinya bukan hanya 30%, tapi siapa tahu semua agar merasa juga. Iya, jadi sehingga sumber daya yang diserap oleh stakeholder ini kan bermaksud kita punya maksud ini bisa jadi seseorang yang unggul di luar sana. Jadi terserap semua, tidak ada yang nganggur kecuali mungkin memang tidak berkeinginan untuk bekerja. Apalagi didukung tadi pendampingan ijazah dan sebagainya. Betul. Karena kalau kita berpikir kalau ijazah kan semua punya. Tapi kalau untuk melihat secara detail kompetensinya kan itu agak masih ada pembicaraan yang lebih mendalam lagi pada tesnya, pada wawancaranya. Nah, kita sudah menciptakan itu supaya stakeholder yang menggunakan alumni kita ini bisa betul-betul melihat betul tidak kompetensinya ini, tinggal mengetes saja seperti dan itu. Sebenarnya dari situ kita bisa melihat bahwa lulusan pasca sarjana ataupun S1 di UG sendiri itu bisa tepat sasaran masuk ke company yang mana gitu ya Bu ya, atau masuk instansi yang seperti apa seperti itu. Karena di sistem itu kita juga memberikan peluang yang banyak terhadap alumni. Sebelum Anda masuk ke instansi pemerintah maupun swasta atau ingin berdiri sendiri, pasti ada perusahaan-perusahaan yang cocok dengan sasaran itu, seperti tadi sasaran yang cocok untuk mereka dalami dan mereka masuk sehingga mereka tahu juga kompetensinya ini, sehingga mereka bisa terserap dengan baik, tidak perlu lagi kecewa dengan hal itu karena mereka memang betul-betul diolah menjadi jiwa entrepreneurship dan jiwa unggul. Nah, makanya di MBKM yang saya akan ciptakan secara akademik itu bisa bekerja sama melalui WR3, kita bekerja sama dengan instansi di luar supaya pada saat saya menerapkan capaian pembelajarannya bisa tepat sasaran. Nah, itu yang akan diharapkan, mudah-mudahan semester ke depan ini, periode ke depan ini MBKM sudah dilaksanakan bukan hanya teknik. Karena memang kan kita tahu bahwa teknik ini belum selesai saja peluangnya sudah besar. Sudah besar sekali. Dosen-dosennya juga saja sudah besar sebenarnya. Akuntansinya. Hukum juga seperti itu. Memang yang kayak profesi itu betul-betul cepat terserap. Nah, makanya kita tidak mau hanya itu. Kita maunya semua terserap. Sehingga kayak sospol. Sospol itu peminat yang banyak juga itu di ilmu pemerintahan. Karena ilmu pemerintahan itu kebanyakan digunakan oleh
desa. Desa ini kan sekarang sudah dengan anggaran yang diberikan ke desa dana lebih desa besar. Dana desa. Dan itu perlu pengelolaan yang baik Yang juga. baik, sehingga kita siapkan SDM yang IP yang dibutuhkan itu supaya tepat sasaran. Nah, kita bikinkan dia capaian pembelajarannya dalam kurikulum sehingga dia bisa terserap yang diinginkan. Jadi yang diinginkan, jadi kita membuat capaian pembelajaran di kurikulum itu harusnya pencapaian pembelajaran itu yang diinginkan oleh Jadi desa kebutuhan. misalnya atau stakeholder. Dan ini juga menariknya adalah mahasiswa yang disiapkan nantinya, ini disiapkan dulu di universitas ini punya pengalaman tertentu, misalnya menggunakan sarana prasarana di dalam universitas, dan itu menjadi bahan menarik nih Pak. Gimana tuh Pak, prasarana di Universitas Gorontalo ini menjadi banyak pertanyaan Tribuners yang sedang nonton saat ini. Ya, untuk sarana prasarana tentunya apa yang kita sudah bicarakan tadi, kita harus bergerak bersama, memberikan yang terbaik, tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana. Perkuliahannya, ruang perkuliahannya harus nyaman untuk mahasiswa, ya kita sediakan, kita pasang AC-nya, kita bagaimana bisa nyaman mahasiswa di dalam ruang kelas. Jadi sudah ada AC-nya di Iya, kemudian sarana prasarana untuk LCD-nya kita sudah siapkan untuk seperti itu. Setiap kelas ya Pak ya? Iya, setiap kelas kita siapkan seperti itu. Kemudian untuk praktikumnya seperti disampaikan bahwa mahasiswa itu bagaimana bisa siap kerja. Nah, ini yang kita harus siapkan seperti itu. Ya, kita sediakan ada laboratorium secara terpadu. Kita sudah siapkan itu seluruh program studi itu sudah ada disediakan untuk praktikum untuk untuk laboratorium. Jadi kita siapkan seperti itu. Mulai dari pertanian, teknik. Teknik komputer gimana Bu? Kita punya Sudah. lab terpadu namanya. Ya, lab terpadu. Gedung yang paling besar di sebelah itu lab terpadu namanya. Jadi semua yang berkaitan dengan lab dan praktikum atau apa saja itu disediakan di situ. Ada komponen-komponen. Jadi kalau teknik memang betul-betul mereka kayak bengkel dan sebagainya kita sediakan. Kita peralatannya kita siapkan. Kita sediakan sehingga mereka tidak perlu lagi dalam kurikulum itu kan dijelaskan beberapa mata kuliah yang menghasilkan harus ada percobaan dan sebagainya, praktikum dan sebagainya. Ada juga yang dilakukan oleh mahasiswa selain sarana prasarana juga itu tadi seperti saya katakan bahwa ada pendamping ijazah. Pendamping ijazah tidak boleh kita hanya serta-merta menulis bahwa kemampuannya seperti ini, tapi kita sediakan juga lembaganya. Nah, lembaga resmi itu berasal dari pusat. Ada ada sertifikatnya, Bu, ya? sertifikatnya. Jadi begitu kita tuangkan dia punya kompetensi ini, maka sertifikat itu keluar dari BNSP yang pusat. Ada lampiran. Sertifikatnya berlogo Garuda, jadi resmi dari lembaga. Jadi dia tidak serta-merta kita keluarkan dia punya kompetensi ini, tapi tidak punya sertifikat. Ini Tribuners mungkin membedakan antara CV dan juga itu ya. Biasanya kalau kerja kan kita menyertakan CV. Nah kalau ini pendamping jasanya udah kuat banget ya Bu ya. Biasanya kan ada prestasi-prestasi yang memang diraih mahasiswa, tapi mohon maaf kadang-kala tidak terdaftar di pusat. Dan makanya untuk pendamping ijazah ini diciptakan memang untuk mendukung mahasiswa di lapangan kerja nanti. Iya, seperti itu ya. Tapi itu bukan hanya dosen, itu bukan hanya mahasiswa, tapi dosennya diajar untuk menjadi asesor atau penguji yang baik. Jangan sampai kita menguji mahasiswanya kita tidak pintar dalam hal kompetensi. Jadi dosen juga dianjurkan untuk mengikuti proses itu supaya begitu mereka punya sertifikat tentu akan mengajar yang sertifikat. Jadi dua-duanya kita maju bersama. Jadi mahasiswa nama-namanya udah terdaftar sebelumnya dia lulus ya Bu ya? Iya, kita punya pembiayaan itu tidak menumpuk di akhir. Jadi kita punya, maaf ini dari WR2 tapi berkaitan dengan akademik. Jadi pembiayaan itu di semester saya bagi. Jadi semester 1 sampai semester 4 itu pembiayaannya untuk untuk kompetensi ini. Kemudian semester 4 sampai 6 untuk kompetensi ini. Sehingga dia tidak mengganggu proses perkuliahan. Jadi dia mengikuti kursusnya, ujiannya selesai. Nah, kalau dia sudah semester 6 kita tumpuk di situ untuk pendampingan ijazah, dia kan tentunya akan repot dengan proposalnya. Tesisnya, skripsinya, dan menumpuk pembiayaannya. Nah, kita tahu bahwa pembiayaan itu walaupun orang yang berlebih, tetap kalau menumpuk itu agak sulit. Nah, makanya kita cicil sebagaimana semester 1-3 kita bagi-bagi sehingga pada saat di tahap akhir dia hanya memikirkan ujian skripsi dan wisudanya.
Pembiayanya seperti itu sebenarnya Iya, seperti itu. Memang ada sistematikanya tersendiri sehingga memudahkan. Namun tadi saya dengar ya Pak, bagian kemahasiswaan ini hybrid ya, bisa hybrid untuk mahasiswa. Namun bagaimana Pak animo mahasiswa kalau hybrid itu sendiri Pak? Apakah memang mahasiswa ada yang keberatan karena saya maunya dapat pacar di kampus misalnya, tapi nggak mau online seperti itu, ataukah memang ada sistematika tertentu gitu animo mahasiswa? Ya, saya kira animo mahasiswa untuk dua metode itu juga sangat luar biasa animo mahasiswa. Tergantung sih kesibukannya mahasiswa. Memang ada hybrid yang kita sudah buat, tapi juga kadang-kadang juga mahasiswa ingin datang ke kampus karena memang ada keterkaitan emosional. Karena memang kita di sini di UG ini lingkungan kita ini kita sudah tata menjadi sebuah atmosfer akademik. Jadi tadi sudah disampaikan tempat pembelajaran, ruang kelas ber-AC dan lain sebagainya. Nah, kita juga sudah menata taman kita menjadi taman asri dan itu menjadi satu ruang yang di mana mahasiswa bisa berdiskusi. Kadang-kadang saya juga sebagai dosen, saya juga kadang-kadang juga suka mengajar di taman, ya karena apalagi taman di UG sudah bagus, kemudian juga kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi. Ya, kita punya UG Food ya, ada di bak itu yang sangat terbaik di Gorontalo. Dan kadang-kadang kita berdiskusi di situ dengan mahasiswa, kadang-kadang juga dosen mengajak mahasiswa untuk diskusi di sana. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya tergantung di ruang kelas, tapi juga ada space yang kita sediakan, ada taman dan tempat-tempat lain. Di pengunjung waktu ini ya Pak ya, beberapa menit lagi saya penasaran dengan organisasi mahasiswa di UG sendiri, itu seperti apa geliatnya Pak? Ya, organisasi kemahasiswaan di UG ini kita dinamakan dengan KBM, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Gorontalo. Nah, kita ada BEM Universitas, kemudian di tingkat fakultas ada yang namanya BEM Fakultas, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kemudian kita juga memiliki unit-unit organisasi kemahasiswaan, ada mahasiswa pencinta alam Cilongkabila, kemudian ada lembaga dakwah karisma Universitas Gorontalo, kemudian ada sanggar seni budaya yang di situ menghimpun bakat-bakat di bidang seni, kemudian juga ada UKM olahraga. UKM olahraga. Ya, UKM olahraga. Kebetulan kita juga di sini ditunjang dengan fasilitas UKM olahraga. Kita punya lapangan basket, punya lapangan futsal, ya. Mapala kita punya hutan pendidikan yang ada di daerah Dulamayo. Disiapkan semua. Sudah disiapkan semua. Artinya ini juga menjadi media pembelajaran bahwa tidak semua proses pembelajaran itu dilakukan di ruang kelas. Demikian juga tidak semua juga kegiatan kemahasiswaan itu dilaksanakan di kampus, ada juga dilaksanakan di luar kampus. Nah, ini yang menjadi luar biasanya ya. Dan Tribuners kali ini juga kita berbicara tentang banyak hal tentang UG. Ini menjadi satu kesimpulan menarik di mana pada akhirnya Universitas Gorontalo ini bercerita panjang bahwa mereka juga sudah siap menerima Anda yang dari luar kota atau dari mana saja untuk datang ke Gorontalo dan berkuliah di Universitas Gorontalo itu sendiri. Dan tentunya dengan slogan tadi kita sudah bacakan bersama, bergerak bersama, memberikan yang terbaik. Ini adalah slogan yang menarik untuk kita kutip sama-sama, untuk kita maksimalkan nantinya di perkuliahan Universitas Gorontalo. Kami tunggu ya Bu ya, untuk Tribuners yang belum mendaftar silakan, insya Allah ada program S1 dan juga ada program Pasca Sarjana yang wajib untuk Tribuners kunjungi di Universitas Gorontalo sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, sama-sama. Pak Ilyas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak terima kasih, sama-sama. Salam sehat ya. Untuk Ibu Juli juga salam sehat Bu ya. Insya Allah kembali bersama nanti Bu Juli dan juga untuk Pak Diskon ya. Oke, semakin jaya. Semakin jaya terus ya Pak ya, insya Allah. Terima kasih Tribuners dan sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Untuk hari ini kami rasa Anda luar biasa.